Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sama diri sendiri? Kayak, aku tuh orangnya kayak gimana ya? Atau sebenarnya aku jago di mana sih? Atau yang lebih dalam lagi, aku tuh sebenarnya peduli sama apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidup kamu. Dan lucunya lagi, banyak orang justru nggak pernah nyempetin waktu buat benar-benar kenalan sama diri sendiri. Padahal sebelum kamu bisa memimpin orang lain, sebelum kamu bisa jadi sosok yang berdampak, hal pertama yang harus kamu pimpin adalah diri kamu sendiri. Dan itu semua dimulai dari satu hal: kenal diri. Bukan sekedar kenal nama, hobi, atau makanan favorit, tapi kenal gaya kamu berpikir, cara kamu bertindak, kekuatan kamu yang sering gak kelihatan, dan nilai hidup yang diam-diam udah ngarahin banyak keputusanmu selama ini. Kita mulai dari gaya. Gaya itu bukan cuma soal cara kamu berpakaian atau ngomong. Gaya dalam konteks ini adalah cara unik berproses. Ada orang yang kalau mikir harus pelan-pelan, rapi, sistematis, baru bisa jalan, baru bisa selesai. Ada juga yang justru kreatifnya muncul pas deadline udah tinggal sejam. Ada yang suka ngobrol dulu biar ide-idenya muncul. Ada juga yang butuh ruang sepi biar pikirannya bisa jalan. Gaya ini terbentuk dari kombinasi kepribadianmu, kebiasaanmu, pengalamanmu, dan pola otak kita masing-masing. Dan semuanya valid. Tapi masalahnya, sistem sekolah dan lingkungan kita sering cuma ngasih ruang buat satu atau dua gaya aja. Akibatnya banyak yang merasa nggak cocok. Padahal bukan mereka yang salah. Mereka cuma belum tahu gaya terbaik mereka buat berkembang. Contohnya begini. Bayangin dua anak disuruh ngerjain tugas presentasi kelompok. Si A langsung buka laptop, bikin poin-poin rapi, terstruktur, mengatur slide sesuai. Si B, dia malah duduk di pojokan, gambar sketsa ide di kertas, sambil muter lagu favoritnya. Keduanya sama-sama niat, tapi cara mereka berbeda banget. Nah, kalau mereka dipaksa kerja dengan cara yang sama, salah satunya bisa merasa stres atau frustasi. Tapi kalau mereka saling paham gaya masing-masing, justru bisa saling melengkapi. Ini penting banget, apalagi buat kamu yang mau menjadi seorang pemimpin. Karena kalau kamu ngerti gaya kerjamu sendiri, kamu nggak cuma bisa kerja lebih enak, tapi juga bisa paham dan hargai gaya orang lain. Sekarang kita pindah ke kekuatan. Banyak orang ngerasa mereka nggak punya kelebihan apa-apa, tapi sebenarnya itu karena mereka ngukur kekuatan dengan ukuran orang lain. Mereka pikir jago itu harus public speaking, ranking 1, atau punya banyak followers. Padahal kekuatan bisa datang dari hal-hal yang nggak kelihatan. Contohnya, kamu ngerasa empati, kemampuan bikin orang nyaman, kepekaan baca situasi, keuletan buat menyelesaikan sesuatu meski pelan. Sayangnya, kekuatan yang tenang ini sering gak dikasih spotlight. Tapi justru di dunia yang penuh kebisingan kayak sekarang, kekuatan-kekuatan tenang ini jadi aset yang luar biasa. Salah satu cara simple buat mulai menemukan kekuatanmu adalah lihat ke masa lalu. Hal apa yang sering orang lain minta bantuan ke kamu? Masalah seperti apa yang kamu bisa selesaikan tanpa disuruh?
Atau kegiatan apa yang bikin kamu ngerasa hidup dan lupa waktu? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa ngasih petunjuk tentang kekuatan unikmu. Misalnya, kamu sadar ternyata kamu jago banget ngasih saran ke temen yang lagi galau. Atau kamu suka banget ngatur hal-hal kecil biar jadi teratur. Itu kekuatan. Dan kekuatan ini bisa terus dikembangkan kalau kamu nggak cuma sadar, tapi juga merawatnya dan menumbuhkannya. Tapi tahu gaya dan kekuatan aja belum cukup. Ada satu lagi yang nggak kalah penting. Apa itu? Nilai. Nilai hidup ini kayak kompas pribadi. Dia yang nentuin kamu ngerasa nyaman di mana, kamu mau ambil keputusan apa, dan bahkan kenapa kamu merasa kesal atau semangat tentang sesuatu. Nilai hidup bisa berupa seperti kejujuran, kebebasan, keberanian, kerjasama, pertumbuhan, atau rasa damai. Kadang kita sadar nilai kita dari hal-hal yang bikin kita gregetan. Misalnya, kamu kesel banget lihat orang yang suka bohong. Bisa jadi kejujuran adalah nilai penting buatmu. Atau kamu langsung ngerasa nyambung kalau ngobrol sama orang yang suka belajar hal baru. Mungkin nilai growth alias bertumbuh adalah nilai intimu. Pernah nggak kamu ngerasa capek banget di suatu tempat, padahal tugasnya nggak terlalu banyak? Bisa jadi itu karena tempat itu nggak nyambung sama nilai hidupmu. Misalnya kamu punya nilai kebebasan tinggi, tapi lingkungan kamu sangat kaku dan harus ikut aturan terus. Akhirnya kamu ngerasa tertekan, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu nggak nyambung. Nah, kalau kamu udah tahu nilai-nilaimu, kamu bisa lebih bijak memilih tempat kerja, memilih teman, memilih proyek, bahkan cara hidupmu. Kamu bisa bilang iya ke hal yang sejalan, atau bilang enggak ke hal yang bikin kamu jauh dari diri sendiri. Ilustrasi lainnya, bayangin kamu lagi main ke toko kacamata, tapi semua kacamatanya punya lensa yang beda-beda. Ada yang bikin semua kelihatan merah, biru, buram, atau terang. Gaya, kekuatan, dan nilai hidupmu itu kayak lensa. Mereka menentukan cara kamu lihat dunia. Makanya penting banget buat tahu kamu lagi pakai lensa yang mana. Karena kalau kamu nggak sadar, kamu bisa aja terus-terusan ngerasa salah atau ngerasa nggak cocok. Padahal cuma karena kamu belum tahu lensa yang kamu pakai sendiri. Dan yang menarik, gaya, kekuatan, dan nilai itu nggak statis. Mereka bisa tumbuh seiring pengalaman. Misalnya, dulu kamu suka banget kerja sendiri, tapi setelah ikut kegiatan kolaboratif, kamu jadi sadar bahwa kamu juga punya potensi kerja tim yang bagus. Atau kamu tadinya nggak terlalu suka tampil di depan umum, tapi karena sering latihan dan didukung teman, kamu mulai percaya diri. Artinya, kenal diri bukan perjalanan sekali selesai. Ini proses panjang yang harus diulang lagi. Dan setiap kali kamu lebih jujur sama dirimu, kamu akan menemukan bagian baru dari dirimu yang ternyata selama ini tersembunyi. Ada juga orang yang terlalu keras sama diri sendiri karena ngerasa dia harus bisa semua hal. Tapi kabar baiknya, kamu itu nggak harus jago di semua hal. Kamu cukup jago di bidangmu dan tahu siapa yang bisa diajak kolaborasi untuk hal lainnya. Justru dengan mengenal kekuatan dan batasmu,
kamu bisa lebih cerdas menempatkan diri. Kamu bisa fokus ke hal-hal yang bikin kamu bersinar tanpa harus capek ngebandingin diri terus-menerus. Dan penting juga buat ngerti bahwa mengenal diri itu bukan buat jadi egois, bukan buat pokoknya aku begini, terima aja, tapi justru biar kamu bisa lebih paham cara nyambung sama orang lain tanpa kehilangan jati dirimu sendiri. Bayangin kalau kamu orang di tim, kamu tahu gaya dan nilainya masing-masing, pasti kolaborasi jadi lebih lancar, lebih terbuka, dan lebih penuh rasa saling menghargai. Nggak ada yang maksa gaya sendiri, harus begini, harus begitu, tapi semua bisa saling melengkapi. Jadi sekarang coba ambil waktu sejenak, duduk dengan tenang, lihat ke dalam diri. Gaya kamu kayak apa? Kekuatan unikmu ada di mana? Nilai yang kamu pegang erat selama ini apa? Kamu bisa tulis, bikin jurnal, atau juga bisa ngobrol sama orang yang kamu percaya. Minta mereka kasih sudut pandang tentang dirimu. Kadang kita butuh kaca luar buat lihat ke dalam, tapi intinya kamu harus jadi penjelajah yang berani masuk ke hutan dirimu sendiri. Karena dalam hutan itu ada harta karun yang cuma bisa kamu temukan sendiri. Dan ingat, mengenal diri bukan buat pamer ke orang lain, tapi buat hidup lebih jujur dan mantap. Supaya kamu tahu kapan harus bilang ini aku, dan kapan harus bilang kayaknya ini bukan tempatku. Supaya kamu bisa menjadi pemimpin bukan dari topeng yang kamu pakai, tapi dari keaslian yang kamu rawat. Karena dunia ini butuh lebih banyak pemimpin yang otentik, yang gak cuma tahu cara mengarahkan orang lain, tapi juga mengerti arah hidupnya sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu berani kenalan sama diri sendiri.